Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya bersama Bapak Insinyur Haji Amiruddin Tamureka, salah satu bakal calon yang akan mengikuti kontestasi pilkada di Kabupaten Banggai pada 9 Desember 2020 mendatang. Saat ini kita akan berbincang santai dengan Pak Haji Amiruddin. Kita akan bertanya beberapa hal terkait dengan pelaksanaan pilkada 2020. Pak Haji, Siap. seperti yang saya banyak dengar bahwa Pak Haji ini sebenarnya adalah putra daerah, Betul. daerah Kabupaten Banggai. Jadi saya bisa tahu cerita sedikit tentang Pak Haji waktu kecil sebenarnya, di mana sekolah, di mana, apakah di Luwuk atau di Jakarta atau seperti apa Pak Haji? Baik, ya. Saya mengatakan bahwa saya orang Luwuk. Yang pertama, ibu saya lahir di Kabupaten Banggai, Ya. tepatnya di Toili sana. Bapak saya juga adalah kelahiran Toili, ya. Dan bapak saya menjabat kepala desa Toili kurang lebih 32 tahun. Luar biasa Pak Haji. Setelah lengser dari Soeharto, dia mengundurkan Ya, diri. ya. Alhamdulillah saya juga lahir di Toili, tepatnya 13 Desember 1971. Satu. Ya, kemudian saya sekolah TK di Bayangkara Luwuk karena saya diambil oleh tante saya sebagai anak angkat. Setelah itu lulus di TK Bayangkara, saya masuk dulu di GKLB 1. Iya. Kelas 1 sampai dengan kelas 2. Kemudian saya pindah di Maahas kelas 3. Sekolah di Maahas, SD Maahas. Setelah itu saya kembali lagi ke Toili. Oh, banyak kali pindah juga Pak Haji. Iya, jadi pindah Toili, sekolah di SD Toili. Ya, Setelah selesai saya masuk di SMP 1 Toili. satu. Iya. Di Toili juga Pak Haji? Di Toili juga. Setelah lulus dari sana, alhamdulillah saya masuk di SMA Negeri 1 Luwuk. Yang banyak di masyarakat Kabupaten Banggai kan tahunya Pak Haji ini alumni. Iya, SMA betul 1. ya. Banyak teman-teman IPSA itu ya, Ikatan Alumni. Kebetulan saya juga ketua Ikatan Alumni 91. Kemudian saya melanjutkan pendidikan di Universitas Muslim Indonesia, ya, Fakultas Pertanian, jurusan agronomi. Ya, Agronomi. selama saya pendidikan tahun 92, alhamdulillah dengan ada beberapa prestasi saya ditunjuk menjadi asisten dosen. Ya, kalau asisten dosen di UMI itu tidak hanya sekarang mewakili dosen, tapi kadang-kadang jadi pengajar juga. Sampai dengan tahun 95 saya selesai. Ya, saya termasuk salah satu mahasiswa tercepat di angkatan 91. Berarti Pak Haji sambil jadi mahasiswa itu tadi? Ya, saya sambil mengajar. jadi asisten? Ya, saya mengajar, memegang 4 mata kuliah. Kemudian setelah selesai, ya saya kembali lagi ke Toili. Dan ada beberapa pengalaman organisasi selama saya di kampus. Ya, saya jadi pengurus Himagro, Himpunan Mahasiswa Agronomi. Saya juga jadi pengurus Senat, saya juga jadi pengurus HMI, saya juga pernah jadi pengurus AMPI Sulawesi Selatan, saya juga pernah mengurus generasi GMPPA, Generasi Muda Penerus Perjuangan Angkatan 45. Berarti memang Pak Haji ini juga dari aktivitas organisasi juga sejak masih mahasiswa juga luar biasa tinggi. Ya, alhamdulillah. Selama pengalaman saya menjadi mahasiswa, hanya kurang lebih 2 semester saja saya tinggal kos. Sesudah itu saya lebih banyak tidur di kampus. Ya, banyak pengalaman tidur di kampus. Berbagai macam pengalaman perorganisasi organisasi karena saya termasuk tukang demo juga dulu. Ya. Di zaman-zaman itu. Jadi yang terpahit waktu itu kita demo adalah kasus Helen, ya, kasus SDSB, ya. Kemudian ada juga kasus Helen, tapi yang terbesar adalah SDSB. Ya, alhamdulillah SDSB sempat ditutup. Tapi semua dari perjuangan kita ketika mahasiswa. Ya, artinya melakukan aksi-aksi di periodenya Pak Haji tentu punya tantangan yang sangat luar biasa pada saat itu. Beda dengan melakukan aksi-aksi mahasiswa saat ini kan Pak Haji. Ya, kurang lebih sama, cuma beda
Beda ini saja. Baik Pak Haji, selanjutnya tadi Pak Haji sempat bilang bahwa mohon maaf apa namanya orang tua kepala desa Pak Haji, Ya, betul. selama beberapa tahun. Iya. Saya ingin tahu juga bagaimana menjadi anak seorang kepala desa pada saat itu. Tentu berbeda dengan kepala desa saat ini. Pada saat itu kan perhatian atau kebijakan pemerintah masih agak kurang terhadap desa pada saat itu pastinya. Nah, menjadi anak kepala desa pada saat itu bagaimana Pak? Ya, kalau dulu biasa-biasa saja lah. Kepala desa itu perannya sangat terbatas ya. Terus tidak ada seperti sekarang ada dana desa yang cukup besar di sekolah. Kalau dulu kan tidak. Jadi kepala desa dulu semata-mata hanya sebuah pengabdian. Kalau sudah datang namanya Pak Camat, datang Pak Bupati, repotnya kita Masya Allah. Kita harus menyiapkan makanan, menyiapkan ayam dan lain sebagainya. Kalau sekarang mungkin kepala desa itu punya biaya operasional dan lain sebagainya ya. Ya alhamdulillah kita juga syukuri Pak Jokowi telah menetapkan ada ADD anggaran dana desa. Kepala desa juga cukup bagus karena ada biaya-biaya yang ditalangi oleh negara. Kira-kira seperti itu. Berbeda kalau dulu. Kalau Pak Haji lihat apa yang bisa semacam kan Toili menjadi kepala desa di wilayah Toili ini kan masyarakat transmigrasi mungkin pada saat itu ada juga penduduk lokal di sana, tetapi masyarakat Toili ini kan sangat jauh dari cerita soal adanya perbedaan-perbedaan itu. Maksudnya apa yang Pak Haji lihat dari kepemimpinan? Ya kalau saya melihat bahwa selama kepemimpinan bapak saya menjadi kepala desa, dia selalu membaur ya antara masyarakat penduduk asli, masyarakat lokal dengan masyarakat transmigrasi. Jadi dulu awalnya transmigrasi, hampir semuanya transmigrasi di awal-awal itu turunnya di Moilong. Jadi sering sama-sama di rumah, kemudian mereka di unit-unit. Kita sering membaur ya, keakraban, rasa kekeluargaan itu sering terbina sehingga alhamdulillah sampai dengan saat ini kita tidak pernah terjadinya huru-hara antara penduduk lokal dan transmigrasi karena hubungan ini sering terjalin ya. Dengan KUPT itu sering terjalin. Kebersamaan bisa dibilang seperti itu aja. Ya. Baik, untuk selanjutnya saya juga ingin karena yang dikenal oleh masyarakat di Kabupaten Banggai Pak Haji ini kan salah satu sosok pengusaha, orang lokal pengusaha yang sukses. Nah, saya juga kalau bisa Pak Haji berbagi cerita sedikit kan tidak mungkinlah kesuksesan itu tiba-tiba langsung betul sekali. Iya. Jadi alhamdulillah sejak tahun 95 tepatnya di bulan November kalau saya nggak salah, saya diterima di PT Kurnia Lubuk Sejati. Waktu itu saya pegang perkebunan kakao. Wah, saya diangkat menjadi kepala pembibitan perkebunan kakao. Kemudian dari kakao PT Kurnia beralih fungsi dari kakao menjadi perkebunan kelapa sawit. Alhamdulillah saya juga bekerja di sana kurang lebih 5 tahun. Tahun 2000 bulan Februari saya mengundurkan diri dari perusahaan Kurnia Lubuk Sejati. Kemudian sempat kurang lebih setahun memegang menjadi salah satu manajer di KUD, Koperasi Unit Desa yang perannya memegang perkebunan karena di sana ada namanya kredit KKPA, kredit koperasi primer untuk anggota yang dikelola oleh KUD. Setelah itu ada PT Pertamina EP masuk ya. Kemudian saya dipanggil untuk bekerja di sana dan alhamdulillah saya bekerja. Pada saat itu saya tidak pernah berbicara tentang berapa upah yang diberikan atau gaji, tetapi saya sampaikan bahwa Anda lihat hasil kerja saya. Kalau kerja saya bagus silakan tonton. Alhamdulillah saya punya prestasi cukup bagus waktu itu. Kemudian tahun 2003 saya diberangkatkan ke Kerawang untuk menjadi humas di sana. Memegang 4 kabupaten yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang. Berarti Pak Haji tidak membangun usaha ini tidak serta-merta membangun kerjasama tapi bekerja dulu. Jadi kita masih ikatan dulu kontrak dengan PT Pertamina. Jadi tidak seketika waktu itu langsung mendirikan perusahaan. Jadi kurang lebih
beberapa tahun setelah saya pindah ke Cepu, kemudian mengundurkan diri dari Pertamina, lalu membuka usaha bersama-sama dengan saudara saya. Kemudian kerjasama sampai dengan tahun 2008. Setelah itu saya membuka usaha sendiri. Baik Pak Haji, sekarang kita pindah topik diskusinya soal pilkada ini. Baik. Yang Pak Haji ini kan salah satu kontestasi yang akan ikut bertarung di 2020 nanti. Baik. Saya juga ingin tahu apa yang melatar belakangi atau mendasari Pak Haji ini sampai bersedia untuk mengikuti kontestasi pilkada di dunia politik di Kabupaten Banggai ini, Pak Haji. Baik. Memang berpikir dan bermimpi untuk menjadi calon bupati tidak terpikirkan saat itu. Ya. Tapi setelah melihat turun, saya berjalan dari ujung Rata sampai ujung Balingara, terus masuk Kepala Burung, begitu banyak keluhan-keluhan masyarakat, ya, tentang kebijakan pemerintah daerah, tentang pembangunan pemerintah daerah yang menurut saya belum menyentuh secara keseluruhan untuk masyarakat kita. Begitu banyaknya masyarakat kita, utamanya petani, yang ketika dia menanam dia tidak bisa dapat pupuk, ketika dia panen dia tidak bisa jual, harga turun, baik itu padinya, palawijanya, jagungnya dan lain sebagainya. Begitu juga dengan perikanan, ya, setelah mereka turun ke laut sampai ke darat juga mereka tidak bisa menjual. Bahkan saya mengikuti beberapa nelayan-nelayan yang ada di Moilong sana, karena saya di daerah pantai. Kalau kadang-kadang musim ikan dan mereka harus menguburkan ikannya karena tidak mampu dijual. Kemudian dengan peternakan-perternakannya, kemudian dengan kita tahu bahwa sumber daya alam Kabupaten Banggai itu juga cukup banyak, selain pertaniannya, perkebunannya, perikanan dan lain sebagainya. Ada migas yang menjadi andalan daripada Kabupaten Banggai, yang menurut saya ini perlu kita perhatikan secara khusus, ya, untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal bagi daerah Kabupaten Banggai. Itulah sebenarnya yang mencoba melatar belakangi sehingga ya sudahlah, saya harus pilkada. Karena keinginan saya ke depan, saya tidak ingin ada masyarakat kita, masyarakat miskin yang tidak bersekolah hanya karena tidak punya biaya. Saya tidak mau juga ada masyarakat miskin ketika dia ke rumah sakit dia harus ditolak karena dia tidak mampu untuk membayar. Ini menjadi PR, ya. Ini yang menjadi PR bagi kita, bahwa ke depan insya Allah, karena kita tidak punya kepentingan secara pribadi dan kelompok, tetapi kita tujukan bagaimana membangun masyarakat Kabupaten Banggai yang lebih maju, mandiri dan sejahtera. Ya. Mandiri dan sejahtera. Saya kira itu kata kuncinya Pak Haji. Iya. Baik. Sampai dengan saat ini, baik, terkait dengan pelaksanaan pilkada ini kan Pak Haji juga tadi sudah menyampaikan bahwa bisa saya katakan bahwa semangat yang mendasari, semangat utama yang mendasari adalah soal pengabdian, bisa saya katakan seperti itu. Karena mustahil lah Pak Haji dengan background pengusaha yang sukses lalu kemudian mau ikut pilkada, pasti akan ada mungkin terhadap pendapat Pak Haji kan sudah sukses, ngapain lagi mau bertarung di pilkada, terhadap ungkapan-ungkapan semacam itu. Apa pendapat Pak Haji kira-kira? Baik. Jadi gini, menjadi pemimpin suatu daerah tidak hanya bisa diukur dengan kepintaran saja. Tidak hanya dipikir dengan iman seseorang, tingkah laku, tidak cukup dengan itu. Tetapi dibutuhkan materi, dibutuhkan uang. Kenapa? Karena coba kita pikirkan, buat baliho saja udah berapa banyak. Belum bikin baju kaos misalnya. Bagaimana kita mau mengatakan kepada orang lain, kepada masyarakat, bahwa saya akan mencoba mensejahterakan kalau diri kita saja belum sejahtera. Itu memang satu hal. Akhirnya kita kan bisa lihat bagaimana banyaknya orang ketika menjadi pejabat dia tergelincir, ya. Kenapa? Mungkin karena dirinya saja belum sejahtera. Bagaimana kita berpikir tentang mensejahterakan orang? Nah, ini menjadi latar belakang kira. Saya bagus banget pertanyaannya, ya. Ini yang mungkin yang perlu kita resapi. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan ketika saya turun ke lapangan. Pak Haji, kan sudah Pak Haji namanya. Persoalannya bukan kita banyak uang atau tidak, tapi kalau misalnya kita tidak punya duit,
bagaimana kita bikin baliho, bagaimana kita untuk memperkenalkan diri kita, bagaimana kita mengomong orang sejahtera kalau diri kita belum sejahtera. Iya juga. Iya. Jadi itu yang menjadi kewajiban kita. Kita banyak ngomong kita ingin maju, kita sendiri belum pernah maju-maju gitu loh. Iya. Jadi itulah kira-kira jawaban saya. Iya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ada harapan Pak Haji, karena Pak Haji ini kan punya latar belakang pengusaha, punya entrepreneur, apa namanya, dasar. Nah, masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat itu berharap adanya perhatian juga terhadap dunia usaha kecil menengah. Bagaimana pandangannya Pak Haji soal pembangunan usaha kecil menengah di Kabupaten Banggai ini? Ya, beberapa program-program andalan saya ketika saya jadi nanti, bahwa ke depan saya akan mencoba banyak menciptakan entrepreneur baru ya, yang ada di Kabupaten Banggai, karena meletakkan titik dasar kepada generasi muda yang akan maju memimpin daerah ini harus kita persiapkan dari sekarang. Saya sampai saat ini belum melihat bahwa bagaimana pemimpin-pemimpin kita, bagaimana senior-senior kita meletakkan titik-titik dasar itu. Ya. Ini menjadi PR besar bagi saya, bahwa menjadi pemimpin itu bukan hanya sekedar suatu prestise, tetapi bagaimana kita meletakkan titik dasar kepada generasi muda sehingga ke depan ada pengganti-pengganti kita yang lebih baik, yang lebih bagus. Karena terus terang anak-anak Kabupaten Banggai ini pintar-pintar, cerdas-cerdas. Potensi-potensi itu ada, potensi sumber daya manusia bagus-bagus. Cuma kadangkala belum kita salurkan, belum kita manfaatkan ruang-ruang itu yang belum ruang-ruang itu yang akan kita ciptakan ke depan. Kita memberikan kesempatan kepada mereka sehingga ke depannya semua generasi muda ini punya kesempatan yang sama. Ini yang harus kita berikan ruang. Kalau terhadap harapan masyarakat, karena kita ini kan Kabupaten Banggai seperti yang Pak Haji sampaikan tadi, bahwa Kabupaten Banggai ini dikenal penghasil migas. Iya, betul. Nah, bagaimana Pak Haji melihat potensi itu terhadap pengembangan ekonomi di daerah kita? Apakah menurut Pak Haji apa yang sudah ada sampai saat ini dengan produksi gas kita seperti ini sudah ideal tidak terhadap geliat pembangunan atau geliat perekonomian di daerah? Ya, baik. Kalau saya melihat masih kurang. Kenapa? Karena menghitung potensi sumber daya alam kita yang dari migas itu belum maksimal. Kenapa? Karena tapi belum lanjut dari itu, saya ingin mengatakan bahwa kita harus bersyukur sebagai masyarakat Kabupaten Banggai, salah satu daerah yang menjadi pengembangan dari Pertamina itu termasuk di Lubuk ini, ya, di Lubuk Banggai ini. Beberapa potensi-potensi yang kita baru temukan di daerah Batui dan Tuili itu cukup besar, ya, sehingga kedepannya kita harus menghitung secara baik, toh, berapa jumlah produk gas kita, berapa jumlah minyak kita, toh, secara totalnya, sehingga kita punya tawar kepada pemerintah pusat untuk memberikan yang lebih terhadap Kabupaten Banggai. Nah, dengan demikian Kabupaten Banggai lebih leluasa dalam rangka membangun daerah. Insya Allah saya akan berusaha menghitung dengan sebaik-baiknya, dan saya akan mencoba membicarakan dengan pemerintah pusat, apakah itu di ESDM, apa itu di SK Migas, berdasarkan pengetahuan saya akan coba. Ya, saya tidak akan muluk-muluk menyampaikan pada saat ini, tapi insya Allah saya akan memberikan yang terbaik buat masyarakat Kabupaten Banggai. Baik, terima kasih Pak Haji. Saya kira banyak hal yang dibutuhkan informasinya, ya, pemikiran-pemikiran maupun gagasan-gagasan Pak Haji, tetapi nanti akan kita sampaikan pada waktu dan kesempatan yang lain. Baik, siap. Sampai dengan tahapan-tahapan pendaftaran. Mungkin Baik. Pak Haji juga masih sibuk dengan persoalan administrasi karena mendekati jadwal pendaftaran di KPU ini, sehingga nanti materi atau penyampaian terkait dengan
program tadi yang Pak Haji sudah sampaikan, bidang pendidikan, kesehatan, Baik. ekonomi itu nanti akan kita sampaikan Baik. pada kesempatan yang lain. Baik. Baik. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Haji yang Siap. sudah bersedia meluangkan waktu, Baik. dan kita akan nantikan lagi penjelasan atau paparan-paparan Pak Haji Amiruddin Tamureka terkait dengan kebijakan ke depan dalam rangka membangun Kabupaten Banggai yang kita cintai. Baik. Baik, terima kasih. Saya Gafar Tukalang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di kopi.